Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Di video kali ini, izinkan kami menjelaskan tata cara salat Id. Pertama, ulama sepakat bahwa salat Id merupakan salat yang diperintahkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan sebagian mazhab Hanafi mengatakan hukumnya fardu kifayah. 2. Pada dasarnya, sholat Id disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah di masjid ataupun di luar masjid atau musola. Namun, bisa juga dilaksanakan secara sendiri atau berjamaah dengan keluarga di rumah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menerangkan tentang kebolehan melaksanakan sholat Id sendirian di rumah. 3. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan 2 khutbah yang hukumnya sunnah, di mana 2 khutbah ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat Id, sehingga sholat Id tetap sah meskipun tanpa khutbah. 4. Waktu pelaksanaan sholat Id dimulai sejak terbitnya matahari hingga sesaat sebelum waktu sholat zuhur tiba. Artinya, waktu tersebut sama dengan waktu sholat sunnah duha. 5. Tidak ada kesunahan adzan dan iqamah untuk sholat Id. Akan tetapi, cukup diganti dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Praktek sholat Id. 1. Sebagaimana sholat pada umumnya, hal pertama yang dilakukan dalam sholat Id adalah berniat. Niat dihadirkan dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Bisa juga dengan perkataan dalam hati, saya niat sholat sunnah Idul Fitri. Adapun melafalkan dengan lisan, hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. 2. Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, kemudian menyedekapkan keduanya di dada. 3. Disunnahkan membaca doa iftitah. 4. Selesai baca iftitah, kemudian bertakbir tambahan 7 kali di rakaat pertama dan bertakbir 5 kali di rakaat kedua. Kesemuanya disunnahkan dengan mengangkat kedua tangan, kemudian meletakkannya lagi ke posisi semula. 5. Dalam setiap jeda takbir tambahan tersebut, disunnahkan membaca zikir Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 6. Selepas takbir tambahan yang ke-7 di rakaat pertama dan selepas takbir tambahan yang ke-5 di rakaat kedua, tidak disunnahkan membaca zikir poin yang ke-5 di atas, akan tetapi disunnahkan membaca ta'awudz. 7. Membaca surah Al-Fatihah. 8. Disunnahkan membaca surat-surat sebagai berikut. Pilihan pertama, surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Pilihan yang kedua, surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Kedua pilihan di atas hanyalah sebuah anjuran. Namun, jika seseorang membaca surat selain yang disebutkan, maka tidak juga menjadi masalah. 9. Bacaan Al-Fatihah dan surat-surat tersebut disunnahkan untuk dibaca secara jahar atau keras, bahkan ketika sholat sendirian atau munfarid. 10. Dilanjutkan dengan praktik sholat pada umumnya. 2. Khutbah. Pertama, khutbah sholat Id hukumnya sunnah jika sholatnya dilakukan dengan berjamaah, baik berjamaah dengan kaum muslimin atau sekedar berjamaah dengan anggota keluarga di rumah. Sedangkan bagi yang sholat sendirian, tidak ada kesunnahan khutbah baginya. 2. Khutbah Id terdiri dari 2 kali khutbah, sebagaimana khutbah dalam sholat Jumat. Hanya saja, khutbah sholat Id ini dilaksanakan ba'da sholat. 3. Selain berbeda dalam hal waktu, khutbah Id juga sedikit berbeda dalam pelaksanaannya. Pada khutbah sholat Id,
sang khatib tidak diharuskan berdiri, melainkan hanya sunnah. Berbeda dengan khutbah sholat Jumat yang mewajibkan sang khatib berdiri. 4. Di luar ketentuan-ketentuan di atas, sifat khutbah sholat Id sama persis dengan khutbah sholat Jum'ah, baik dari segi rukun maupun sunnah-sunnahnya. Rukun khutbah. Ada 5 rukun khutbah yang harus dipenuhi. Pertama, membaca Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Nasihat takwa atau yang semakna dengannya. Ketiga rukun tersebut wajib terdapat di dalam 2 khutbah. 4. Membaca sebagian dari ayat Al-Quran di salah satu khutbah atau keduanya. 5. Membaca doa untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.